Wah, coba deh lihat ke atas sana. Lagi ada hujan meteor ya. Asik, pasti bakal epic nih. Tapi bohong. Ya udah, gimana kalau mengamati bulan purnama aja? Terakhir kali muncul bulan kemarin, tepatnya pada tanggal 27 Februari. Bulan memantulkan cahayanya langsung ke mata kita karena berseberangan langsung dengan bumi dan segaris lurus dengan matahari. Dengan begini, cahaya matahari bisa menerangi bulan. Muncullah pemandangan malam yang fantastis. Nah sekarang, coba deh amati bulannya baik-baik. Agak mirip dengan bola salju raksasa yang menggantung di langit malam kan? Sebagian suku asli yang tinggal di dekat kutub utara mungkin juga punya anggapan yang sama. Karena itulah, mereka selalu menyebutnya sebagai snow moon saat bulan terlihat besar dan penuh. Buruan, ambil teleskopmu sekarang juga, karena tanggal 9 dan 10 Maret akan ada 3 planet yang berjajar rapi. Pastinya akan jadi pemandangan yang cantik. Semoga videonya bisa di-upload tepat waktu ya. Dari atas ke bawah akan terlihat Jupiter, lalu Saturnus, dan nggak ketinggalan juga ada Merkurius. Kemungkinan kamu juga akan melihat detail dari ketiga planet ini, tergantung dari kualitas teleskopmu sih, kalaupun kamu punya. Tinggal puter ini, puter itu, lalu tada! Ada planet lainnya juga. Kelihatan jelas banget, seolah jarak masing-masing planet nggak sampai ribuan kilometer. Tapi nggak cuma itu aja, semuanya bisa dilihat dengan mata telanjang. Wah mantap, nggak perlu pakai teleskop dong. Ya, tapi kamu cuma akan melihatnya seperti 3 bola putih yang berjejer di langit luas. Tetap aja epic, ya kan? Arahkan pandanganmu ke tenggara sekitar setengah jam sebelum matahari terbit. Wah, ketiganya sudah kongko aja tuh. Mandi memang menyegarkan ya. Gimana kalau kubantu menyegarkan matamu juga dengan hujan meteor? Udah, simpan dulu teleskopmu ini. Tenang aja, kalau kamu nggak sempat melihat semuanya, tahun ini akan terjadi beberapa kali kok, dan epicnya lagi, waktu kemunculannya lumayan tersebar. Cek dulu kalendermu, lalu pasang pengingat pada bulan April, Agustus, Oktober, November, dan Desember. Dalam sebulan bahkan ada loh yang frekuensinya sampai 2 kali. Contohnya bulan Oktober dan November. Pilih saja bulan dan hari yang pas buat kamu. Cek lagi kalendermu. Ingat juga ya, hindari musim hujan kalau kamu ingin menikmati fenomena menakjubkan ini dengan tenang. Dongakkan kepalamu dan tatap langit gelap sepanjang malam. Tunggu aja sampai hujan meteornya muncul. Atau kalau siang harinya kamu harus ngantor, pasang jam alarm aja, biar bisa bangun saat tengah malam. Awas, Merkurius mulai menghantam bumi. Haha, enggak lah. Tenang, planet ini masih ada di posisinya kok. Hanya saja Merkurius akan berada pada jarak terdekatnya dengan bumi pada tanggal 17 Mei. Planet ini akan berada pada elongasi timur maksimumnya, sehingga akan mudah diamati. Sesaat setelah matahari terbenam, arahkan pandanganmu ke ufuk barat dan coba cari planetnya. Peristiwa ini akan terjadi lagi pada tanggal 4 Juli, tapi kamu perlu melihat ke arah timur. Jangan lupa pakai kompas ya. Jarang-jarang kan kamu bisa memandangi Merkurius yang menawan itu sambil menikmati segelas kopi di pagi buta. Kalau kamu melewatkan peristiwa ini, tenang aja. Coba lagi pada tanggal 14 September dan 25 Oktober. Akan seperti apa ya kalau bulan kehilangan warna putih alaminya? Fenomena ini akan terjadi beberapa hari setelah Merkurius muncul pertama kali sepanjang tahun, yaitu pada tanggal 26 Mei. Pada tanggal tersebut akan terjadi gerhana bulan total. Perlahan, bulan akan mulai terlihat gelap, seolah permukaannya dilumuri cat merah, sampai kemudian warnanya berubah menjadi merah membara seperti ini. Sayangnya, fenomena ini cuma bisa diamati di Samudra Pasifik. Itu pun dengan berlayar, atau di area nan tenang di Asia Timur. Kalau kamu berada di sekitar Tokyo Tower saat peristiwa ini, wah, kamu beruntung banget. Gerhana bulan total ini akan terlihat di seantero Jepang. Atau kalau kamu kebetulan tinggal di kawasan timur Amerika Utara, kamu juga akan mengamati perubahan bulan. Nggak akan berubah wujud jadi serigala sih, kecuali kalau kamu jadi werewolf. Yang berubah cuma warnanya. Masih soal bulan, kamu ingat lubang hitam raksasa kan? Nah, fenomena astronomi yang satu ini juga mirip-mirip dengan lubang hitam. Pada tanggal 10 Juni, yaitu selama gerhana matahari cincin, bulan akan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Saat itulah bulan akan menutupi sebagian besar matahari dan meninggalkan sedikit lengkungan yang bisa kita lihat. Nah, saat peristiwa ini, langit cuma akan memperlihatkan cahaya cincin berukuran besar. Kemungkinan kamu nggak akan bisa melihat bulan di langit sana, karena wujudnya akan sama dengan area di sekitarnya, tanpa warna atau hitam pekat.
Cincin yang kamu lihat itu adalah sinar matahari. Oke, mumpung kita masih bahas soal cincin, yang satu ini juga nggak kalah epic. Cincin Saturnus. Planet ini memang super komplit, termasuk planet. Cek, punya cincin. Cek, dan jangan kaget juga dengan fakta ini. Punya 82 satelit. Mungkin tiap tahun ada aja satelit baru yang bermunculan ya. Pada tanggal 2 Agustus, Saturnus akan berada pada titik terdekatnya dengan bumi. Dan matahari akan membantu menerangi planet ini. Selain terlihat paling terang sepanjang tahun, Saturnus juga akan muncul sepanjang malam. Saatnya mengeluarkan teleskopmu lagi. Teleskop sedang juga bisa dipakai kok. Itu pun kalau kamu mau melihat cincin dan beberapa satelitnya yang paling terang. Ada juga planet lain yang mendekati bumi, Jupiter. Tepatnya pada tanggal 19 Agustus. Hampir sama seperti Saturnus yang mendekati bumi. Peristiwa ini juga ditandai dengan matahari yang bersinar terang di permukaan raksasa gas ini. Tapi bedanya, dengan teropong kamu akan bisa melihat 4 satelit terbesarnya. Yah, meskipun cuma berupa titik-titik kecil, kamu jadi tahu rupa yang sebenarnya kan? Masih kepikiran dengan hujan meteor yang tadi kusebutkan di awal ya? Oke, inilah hujan meteor terbaik yang pernah ada, atau disebut sebagai hujan meteor Perseid. Hamparan langit akan terlihat seperti digempur batu menyala dari ketapel raksasa. Selama hujan lebat ini, kamu bahkan bisa mengamati sampai 60 meteor per jam. Sinarnya juga sangat benderang. Lihat tuh, baru aja melintas. Wush! Wah, ada lagi tuh yang nyusul. Tanggal 12 dan 13 Agustus emang paling pas buat rebahan santai di atas rerumputan sambil mengamati langit. Biasanya, selama 2 hari ini, langit malam akan terlihat cerah dan gelap. Cocok banget lah untuk melihat hujan meteor. Kamu pernah lihat bulan yang warnanya kemerahan kan? Peristiwa ini disebut dengan gerhana bulan parsial dan terjadi pada tanggal 19 November. Bulan merah yang sama akan semakin gelap saat bergerak melintasi bayangan bumi. Sayangnya, fenomena ini cuma bisa diamati di sebagian wilayah. Ini bumi kita. Yuk kita tandai dulu tempat-tempat yang bisa kamu datangi untuk melihat gerhana bulan parsial ini. Pertama ada Eurasia Timur, kemudian Jepang. Samudra Pasifik juga masuk dalam daftar ini, tapi kamu perlu naik kapal untuk sampai ke sana. Berikutnya Amerika Utara, Meksiko, Amerika Tengah, dan terakhir sebagian wilayah barat Afrika Selatan. Pakai dulu kacamata gerhana mataharimu ya untuk menyaksikan fenomena astronomi terakhir sepanjang tahun ini, gerhana matahari terakhir. Fenomena ini akan terlihat sangat jelas karena bulan akan menghalangi matahari hampir selama 2 menit. Kamu juga akan bisa melihat korona matahari atau atmosfer terluar matahari. Tapi yang bikin ngenes, kamu harus pergi ke Antartika atau Atlantik Selatan untuk melihatnya. Kalau kamu nekat mau pergi juga, hati-hati aja deh. Katanya di sana dingin. Brrr. Bumi, batu ketiga dari matahari, si planet biru. Pasti kenal kan? Atmosfernya terdiri dari sekitar 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% argon, uap air, serta karbon dioksida. Keseimbangan yang pas agar makhluk hidup bisa bernapas. Cuaca di sini juga sempurna bagi kehidupan, gak kayak di tempat-tempat seperti Saturnus, Merkurius, atau objek langit lainnya di tata surya kita. Berkat kombinasi ini kita punya troposfer. Ini adalah bagian terpadat atmosfer di planet kita dan tebalnya 8 hingga 15 km. Ini adalah lapisan atmosfer yang selalu memengaruhi cuaca kita dan menjamin kondisi yang tepat untuk kehidupan dan adanya perairan. Bumi duduk di jalur orbitnya, mengurus urusannya sendiri, berputar mengelilingi matahari, sampai dor! Venus dan Mars mendekat dan mengganggu bumi kita. Mereka mau menemani bumi yang kesepian. 2 objek langit yang relatif besar dan bergerak menuju bumi ini punya dampak yang mengerikan bagi bumi, dimulai dari perubahan jalur lintas orbitnya. Orbit planet-planet di tata surya harus tetap seimbang agar tak ada yang rusak. Nah, kalau ada objek besar yang mendekati bumi, orbit kita pasti akan keluar jalur. Planet-planet ini akan berputar satu sama lain sehingga menyebabkan banyak bencana alam. Ini juga akan memengaruhi waktu rotasi kita yang berpotensi memperlambatnya. Hari tak akan berjalan lancar, melainkan melambat. Hewan yang bergantung pada siang hari perlu menyesuaikan lagi jam biologisnya. Hewan nokturnal juga perlu mencari cara untuk mengatasi malam yang panjang. Manusia sudah beradaptasi cukup baik dengan waktu 24 jam sehari. Waktu ini sendiri hanyalah konstruksi manusia untuk mengukur sesuatu. Kita akan kesulitan tidur dan menyesuaikan diri dengan hari yang panjang ini.
Hewan laut mengandalkan aliran arus alami untuk bermigrasi di lautan. Dengan mendekatnya Mars dan Venus, mereka juga perlu menemukan jalur baru. Burung yang bermigrasi ke negeri lain sepanjang tahun juga akan bingung dan nggak tahu harus apa. Secara umum, suhu bumi akan naik dan gelombang panas besar-besaran serta perubahan iklim permanen akan terjadi. Ini membawa kita ke masalah berikutnya, panas. Kenaikan suhu yang radikal akan mengubah segalanya menjadi gurun tandus. Musim kemarau akan terjadi sepanjang tahun, terutama karena Venus ada di dekat kita. Sebagian besar planet kita akan mengering dan tak akan cocok untuk bercocok tanam. Venus itu panas. Ya, benar-benar panas. Meski bukan planet terdekat dari matahari, Venus masih yang terpanas. Suhu di Venus mendekati 480 derajat Celcius yang akan melelehkanmu seperti es batu. Tanah di Venus umumnya datar, mungkin karena suhunya. Venus panas karena atmosfernya tebal dan memerangkap gas berbahaya di dalamnya. Jika Venus mendekat ke arah kita, gas-gas itu akan masuk ke atmosfer kita dan membahayakannya. Mars alias planet merah sangat dingin. Suhu ini mungkin tetap sama jika dia mengelilingi bumi. Mars juga rumah bagi gunung berapi aktif terbesar di tata surya, yang membuat Gunung Everest sekecil semak jika dibandingkan dengan pohon. Dengan ketidakstabilan yang tinggi ini, suatu hari gunung itu mungkin bangun dan meletus. Mars punya atmosfer yang sangat tipis sehingga suhunya dingin. Gravitasinya sangat mirip bumi. Mars bahkan sangat dingin dan punya lapisan es di kutub yang diselimuti karbon dioksida. Sama seperti Merkurius, kamu hanya bisa bertahan di sana asalkan bisa menahan napas dan berada di titik tepat di antara matahari terbit dan terbenam. Ketiga planet yang mengorbit satu sama lain ini akhirnya akan bertabrakan. Tinggal menunggu waktu saja. Dan bulan yang cuma menggantung seperti lalat di dinding menjadi tak berarti hingga akhirnya terlempar dan planet lain akan menangkapnya ke orbitnya. Atau dalam kasus yang mengerikan, bulan akan menabrak salah satu dari dua planet pengganggu tadi. Bumi akan mengalami gelombang pasang super ekstrim. Dua planet baru yang berputar mengelilingi bumi ini akan menyebabkan ketidakseimbangan besar sehingga gravitasi kita menjadi tak kendali. Tiap gelombang pasang akan lebih besar dari yang sebelumnya dan akan menutupi lahan-lahan kering. Banyak pulau kecil yang tersebar di lautan akan tenggelam. Kota-kota pesisir juga akan menjadi rumah bagi ikan. Negara-negara datar pada umumnya akan butuh perahu untuk sarana transportasi. Bendungan dan tanggul tak akan cukup untuk menghentikan air masuk. Setiap orang harus pindah ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari banjir. Dengan iklim yang makin panas, tudung es kutub akan mencair seperti es krim di hari musim kemarau yang terik dan menaikkan level permukaan air. Dalam beberapa bulan, seluruh Arktik akan mencair. Eits, tunggu, masih ada lagi. Kerak bumi akan aus karena ketidakstabilan permukaan bumi dan fluktuasi gravitasi. Sebagian besar kerak bumi terdiri dari oksigen. Artinya, kita sebenarnya berjalan di atas udara. Kita mungkin mengalami lebih banyak gempa bumi daripada sebelumnya. Dan gunung-gunung berapi dorman akan bangun dari tidur nyenyaknya. Langit akan tertutup abu dan melumpuhkan penerbangan. Tak ada yang bisa melakukan perjalanan lewat laut atau udara. Impor dan ekspor akan tamat. Iklim keseluruhan akan menjadi lebih panas seperti di Venus. Masa ketiga planet yang mengorbit satu sama lain ini bahkan mungkin tak sengaja menarik planet dan objek lain untuk ikut bergabung. Jadi, bagaimana jika Jupiter juga ikutan? Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Sebagai gambaran, bumi akan seukuran buah anggur jika Jupiter seukuran bola basket. Jupiter juga punya badai terbesar yang bisa kita lihat. Ini dikenal sebagai bintik merah, tempat yang ukurannya 2 kali ukuran bumi dan diselimuti badai mirip hurikan yang sudah berlangsung ratusan tahun. Saat selesai menonton video ini, badai ini pasti masih terjadi. Karena planet ini sangat besar, gravitasinya pasti lumayan kuat. Jupiter juga punya banyak bulan. Beberapa di antaranya adalah sekecil bumi kita. Takkan ada jarak yang pas di antara planet-planet ini. Bulan-bulan Jupiter akan terlempar keluar jalur dan tersangkut di planet lain di sekitarnya. Beberapa bulannya mungkin bertabrakan satu sama lain, menyebabkan puing-puingnya menyebar kemana-mana. Gravitasi kelompok planet ini akan menarik komet untuk memasuki atmosfer dan berpotensi menabrak bumi. Kadar oksigen akan menipis, jadi keruntuhan kerak bumi akan terus berlanjut.
Lapisan ozon juga akan rusak, membuat gelombang ultraviolet besar memasuki atmosfer kita. Kita tak akan bisa keluar terlalu lama tanpa perlengkapan pelindung dan tangki oksigen. Peradaban manusia akan berubah drastis. Kita akan hidup di dalam kontainer pelindung yang menyediakan udara bersih dan sinar matahari yang aman dan tersaring. Tempat ini harus cukup kuat untuk menahan gempa yang sering terjadi. Kita akan menanam banyak tanaman untuk menyokong kehidupan sampai kita meninggalkan bumi. Karena pada akhirnya, planet-planet ini akan bertabrakan. Langkah selanjutnya adalah membuat roket besar untuk menerbangkan kita keluar dari bumi. Dengan Mars, Venus, dan Jupiter berputar di dekat kita, tak akan mudah untuk melakukannya. Semua puing-puing antariksa akan menghalangi kita untuk keluar dari area zona luar angkasa. Satu-satunya tempat aman di luar wilayah ini adalah jutaan kilometer jauhnya, di mana hanya ada satu planet. Kondisi di planet itu mungkin tak cocok untuk menopang kehidupan, tapi manusia akan punya teknologi untuk mendarat di mana saja dengan gravitasi yang sama dan membangun tempat perlindungan yang tepat. Akhirnya, Mars, Venus, Bumi, dan Jupiter akan bertabrakan dan pecah seperti telur. Mirip telur dadar antariksa besar. Jangan lupa. Saat mendongakkan kepala, kamu melihat kilatan cahaya benderang menghiasi langit. Sesaat kemudian, terdengar ledakan keras menyebabkan kaca jendela di dekatmu hancur lebur hingga berkeping-keping. Matamu tertuju pada bongkahan batu raksasa yang melesat di cakrawala. Saat batu ini menghantam permukaan bumi, ledakannya meninggalkan bekas berupa kawah raksasa sedalam 19,3 km dan seluas danau Michigan. Akibat peristiwa ini, 3/4 organisme di bumi musnah. Kejadiannya berlangsung sekitar 66 juta tahun yang lalu. Asteroid itu telah memusnahkan dinosaurus. Tapi di zaman now, kita bisa kok melakukan banyak hal untuk melindungi diri. Misalnya dengan bersembunyi di dalam bunker bawah tanah. Bunker ini bisa menyelamatkan kita saat langit tengah dipenuhi asteroid. Dan lama-lama, sebagian di antaranya akan mendarat di bumi lalu mendatangkan malapetaka. Contohnya asteroid 1990 MU. Diperkirakan pada tahun 2027 jaraknya sangat dekat dengan kita. Banyak ahli khawatir kalau gaya gravitasi bumi akan menjebak batuan luar angkasa jumbo sepanjang 2 jembatan Brooklyn ini, lalu membuatnya terus melesat dan akhirnya menabrak permukaan planet kita. Benturan ini akan menyebabkan gelombang kejut yang akan bisa terdeteksi di benua lain. Setelah objek ini menyentuh tanah, terjadilah ledakan, kemudian muncul cahaya terang seolah-olah matahari baru saja terbit dari permukaan bumi. Peristiwa ini memancarkan energi yang sangat besar yang kemudian diubah menjadi panas. Semua objek yang ada di dekat lokasi benturan akan terbakar. Dan kalaupun jatuh ke dalam air, asteroid ini akan memicu gelombang tsunami tingginya melebihi gedung Empire State. Sejumlah kota pesisir jadi kebanjiran dan debu yang berterbangan pasca ledakan juga akan menghalangi cahaya matahari. Kemudian, bumi kita akan berselimut kelam. Kalau kondisi ini terus berlangsung, iklim global akan berubah dan bumi mulai membeku. Oke, kalau menurutmu meteorit sekecil itu nggak akan membahayakan planet kita? Gimana kalau ku kenalin sama meteor Chelyabinsk? Meteorit ini menghantam bumi pada tahun 2013 lalu. Saat objek ini memasuki atmosfer bumi, suaranya bisa terdengar dari jarak berkilo-kilometer. Kecepatannya sekitar 17,7 km per detik. Di tengah lesatannya, meteorit itu pecah berkeping-keping lalu menimbulkan gelombang kejut yang lebih kuat. Akibatnya, terjadilah gempa bumi dahsyat yang mampu menghancurkan kaca jendela di 5.000 bangunan. Efek pasca tumbukan juga bisa dirasakan oleh penduduk di 6 kota terdekat. Padahal, ukurannya cuma 18,3 meter. Tapi yang bikin lega, 1990 MU diperkirakan cuma akan numpang lewat. Phew! Asteroid berukuran 4,8 km ini juga akan mendekati bumi. Namanya 3122 Florence. Kalau si Florence sampai menabrak bumi, semua benua di planet kita akan hancur lebur. Pada tahun 2017, posisinya sudah sangat dekat. Kemunculannya bahkan bisa diamati cuma dengan teleskop kecil. Oke, beralih ke asteroid lain, yang jaraknya jauh lebih mengkhawatirkan. 1999 JM8. Ukurannya kurang lebih seluas kota Manhattan dan sering banget bikin kita senam jantung. Rupanya, asteroid ini punya hobi mepet-mepet ke bumi. Asteroid kecil ini bernama 2020 VT4 dan jaraknya paling dekat dengan bumi dibandingkan asteroid lain.
Pada bulan November 2020 lalu, batuan luar angkasa sebesar mobil ini melintasi Samudra Pasifik pada ketinggian hampir sejauh jarak Los Angeles dan Las Vegas. Kalaupun berhasil memasuki atmosfer bumi, seluruh materinya akan terbakar sebelum jatuh ke permukaan tanah. Asteroid dan meteorit jatuh sudah menjadi fenomena biasa di planet kita. Dan untungnya, kebanyakan bisa menyala lalu terbakar habis saat memasuki atmosfer. Nah, kamu tahu nggak sih biang kerok yang udah bikin planet kita sering dihujani meteor? Iya, tak lain dan tak bukan Mars. Planet merah ini sangat dekat dengan sabuk asteroid utama di tata surya. Dan kadang, gaya gravitasinya melontarkan asteroid dari posisi awalnya lalu mengarahkannya ke bumi seperti ketapel raksasa. Aduh, dasar Mars impostor! Tapi, raksasa gas Jupiter juga melindungi kita. Medan gravitasinya sangat kuat dan mampu menjaga sabuk asteroid tetap dalam satu garis lurus. Kita pun bisa terhindar dari hujan meteorit yang terus-terusan terjadi. Plusnya lagi, Ceres berlokasi di sabuk asteroid. Batuan luar angkasa berukuran jumbo ini pernah dianggap sebagai planet. Beberapa tahun kemudian, para ilmuwan menggolongkannya sebagai asteroid. Tapi mulai tahun 2006, ia diklasifikasikan sebagai planet Katai. Ceres menempati sepertiga masa total sabuk asteroid atau sekitar 4% dari masa bulan. Nah, kalau bumi kita seukuran koin, Ceres akan sebesar biji popi. Lalu gimana ya kalau sejumlah asteroid yang diameternya sampai berkilo-kilometer itu terus mendekati bumi? Gimana cara ilmuwan menghentikannya? Batu luar angkasa ini perlu dipecah menjadi kepingan kecil. Caranya dengan mengaplikasikan ledakan besar. Bahkan nggak perlu repot-repot harus mendarat di asteroid raksasa itu. Cukup dekati permukaannya saja. Boom! Ledakan energi kuat akan memecah asteroid itu menjadi bongkah dan serpihan. Yang ukurannya kecil akan terbakar oleh panas yang dihasilkan. Kemudian, lintasannya juga akan berubah. Sementara pecahan yang lebih besar akan terbakar saat memasuki atmosfer bumi, disusul hujan meteor epik yang mengundang decak kagum. Sebagai alternatif, bisa juga menggunakan kinetic battering ram atau pelantak tubruk kinetik. Alat super besar ini akan segera diterbangkan ke angkasa saat asteroid mendekati bumi. Atau bisa juga dengan menggunakan pesawat ruang angkasa berukuran masif. Para ilmuwan menerapkan metode ini untuk mencegah asteroid Apophis jatuh ke bumi. Asteroid yang berdiameter 366 meter ini sering melintasi bumi, bahkan sampai sedekat 30.571 km. Apophis akan mendekati bumi lagi pada tahun 2029 dan kemungkinan pada tahun 2036 ia akan menabrak bumi. Kalau sampai hal ini beneran terjadi, bekas ledakannya akan menghasilkan kawah yang berdiameter sekitar 4,8 km. Pada radius 10 km dari zona benturan, semua bangunan dan terowongan kereta api bawah tanah akan hancur dan rusak parah. Kejadian ini juga akan memicu gempa bumi dahsyat. Sejauh 50 km dari kawah, jendela mobil dan rumah-rumah akan hancur. Dan sejauh 120 km dari lokasi benturan, berbagai perabotan di dalam bangunan akan berguncang. Untuk menghentikan bencana dahsyat seperti ini, kita bisa membuat pesawat ruang angkasa berukuran masif. Pesawat ini akan lepas landas dari bumi, terus melaju, lalu menghantam asteroid dengan kekuatan dahsyat. Benturannya akan mengubah lintasan asteroid agar keluar dari planet kita. Atau bungkus aja asteroidnya pakai foil, biar permukaannya bisa memantulkan cahaya. Dengan begini, tekanan matahari perlahan akan mengubah lintasannya. Alternatif lainnya juga bisa menggunakan tarikan gravitasi, jadi kita perlu mengirimkan pesawat ruang angkasa tanpa awak. Pesawat ini akan mendekati asteroid, lalu perlahan menariknya dengan gaya gravitasi. Kalau lintasannya agak diubah, asteroid ini cuma akan terbang melintasi bumi. Untuk melindungi bumi dari hantaman asteroid, kita juga bisa memasang sistem lensa raksasa di ruang angkasa. Kamu pernah mainan kaca pembesar dengan mengarahkannya ke sinar matahari agar bisa membakar kertas kan? Ya gitu deh, matahari kita emang hot banget. Nggak kebayangkan kalau ada lensa raksasa yang semuanya mengarah ke satu titik fokus? Para ilmuwan beranggapan metode memfokuskan pancaran sinar super kuat ke asteroid akan membuatnya meleleh lalu menguap sehingga rutenya perlahan berubah. Cara yang satu ini juga bisa dicoba, yaitu dengan memasang sejumlah mesin roket di permukaan asteroid agar lintasannya menjauhi bumi. Namun demikian, bintang pengembara justru lebih mengancam kita loh. Seperti asteroid, bintang ini melayang-layang di ruang angkasa dan menabrak objek apapun yang menghalangi jalannya. Belum lagi masanya sangat besar dan kadang bisa seberat matahari kita.
Sekitar 70.000 tahun lalu, ada 2 bintang pengembara yang sempat melintasi matahari. Bumi kita memang tidak terpengaruh sih, tapi bagian terluar tata surya sempat mengalami gangguan. Suatu saat nanti, kejadian ini bisa saja terulang lagi. Bintang pengembara Gliese 710 yang beratnya sekitar setengah kali matahari terus mendekati tata surya kita. Kemungkinan bintang pengembara ini akan merenggut asteroid dari sabuknya lalu melontarkannya ke bumi. Waduh, ngeri! Hujan meteor pun akan semakin sering terjadi. Tapi saat ini, jaraknya masih relatif jauh dari kita kok. Dan kemungkinan besar, ia cuma akan numpang lewat. Lega juga.